Teman-teman, perkenalkan nama saya Frederikus Juniarto, biasa teman-teman panggil atau saya dari kelas 2025K, MPM 25103501. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum. Apakah hukum di negara ini sudah berkeadilan? Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Jadi negara kita ini negara hukum. Ya. Jadi siapa yang melanggar hukum itu harus dipidana. Jadi jangankan dokter, hakim aja kalau salah itu harus dihukum. Konstitusi adalah hukum, tapi nggak semua hukum itu konstitusi. Undang-undang adalah konstitusi, tapi nggak semua konstitusi itu undang-undang. Faktanya sahabat Beni, hidup kita ini diatur oleh konstitusi loh. Kayak misalnya, bagaimana kita bernegara, di umur berapa kita dapat KTP, apakah kita bisa dapat bantuan pemerintah, dan banyak lagi hal lainnya yang diatur oleh konstitusi ini. Nah, makanya kita sebagai masyarakat penting banget buat paham tentang konstitusi. Jadi di video kali ini kita akan cari tahu lebih dalam tentang konstitusi yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, Min Beni mau ingatkan dulu ke kalian kalau video ini dibuat untuk sama-sama belajar tentang Indonesia dan bagaimana menjadi warga negara yang benar. Tidak ada niatan dari Min Beni untuk menggurui siapapun. Kalau ada kesalahan dari apa yang Min Beni sampaikan, kalian bisa koreksi langsung di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Jadi sahabat Beni, dulu jauh sebelum adanya negara, undang-undang dan hukum tertulis, masyarakat tuh cuma menggunakan hukum adat atau kesepakatan bersama untuk dijadikan sebuah aturan agar bisa hidup berdampingan secara harmonis. Gak ada tuh undang-undang TNI, undang-undang ITE, atau sejenisnya. Nah, barulah sekitar tahun 1600 sampai 1700 digunakan konsep konstitusi di berbagai negara. Secara etimologi atau asal-usul kata konstitusi diambil dari bahasa Latin, yaitu constitutio. Artinya penetapan atau pembentukan. Sekitar abad ke-14, kata constitutio diserap ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis kuno, menjadi constitution, yang mengacu pada hukum dan sistem pemerintahan. Dalam perkembangannya, konstitusi terbagi menjadi dua bagian. Pertama, konstitusi klasik yang merujuk pada aturan-aturan dalam masyarakat berbentuk kesepakatan atau aturan adat. Tidak terdokumentasi secara formal, cenderung absolut, dan terciptanya sebelum abad ke-18. Beberapa contoh konstitusi klasik diantaranya 1. Hukum Hammurabi di Mesopotamia sekitar 1750 sebelum Masehi. 2. Piagam Magna Carta di Eropa tahun 1215. Dan yang ketiga, hukum adat atau tradisi kerajaan. Kedua, yaitu konstitusi modern. Konstitusi modern adalah konsep hukum yang lahir sekitar abad ke-18. Berisi dokumen hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Beberapa contoh konstitusi modern adalah yang pertama, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787. Yang kedua, Konstitusi Jerman tahun 1949. Dan yang ketiga, Konstitusi Indonesia tahun 1945. Berdasarkan bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua bagian. Pertama, konstitusi tidak tertulis, yaitu suatu aturan yang tidak terdapat dalam satu dokumen resmi, berasal dari tradisi, budaya, dan kebiasaan politik. Biasanya, konstitusi tidak tertulis ini lebih fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan praktik politik dan perkembangan zaman. Contohnya yaitu di Inggris, yang tercantum dalam Magna Carta tahun 1215 dan Bill of Rights tahun 1689. Kedua, bentuk konstitusi tertulis. Bentuk konstitusi ini dituangkan dalam suatu dokumen resmi, jelas, dan sistematis.
Biasanya dibuat oleh badan hukum khusus seperti Dewan Konstituante atau Legislatif dan memiliki prosedur resmi jika terjadi perubahan. Contoh konstitusi tertulis yaitu Konstitusi Amerika dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Sekarang, untuk lebih memahami pentingnya konstitusi, kita perlu melihat beberapa tokoh besar yang pemikiran dan karyanya dijadikan acuan dalam konsep-konsep konstitusionalisme modern yang kita kenal sekarang. Pertama, ada Aristoteles. Sekitar tahun 350 sebelum Masehi, Aristoteles membuat sebuah karya yang berjudul Politics and Constitution of Athens. Dia berpendapat bahwa setiap negara memiliki konstitusi dan bentuk pemerintahan terbagi menjadi pemerintahan baik dan pemerintahan buruk. Pemerintahan yang baik bertujuan untuk kepentingan bersama, sedangkan pemerintahan yang buruk hanya bertujuan untuk kepentingan kelompok tertentu. Tokoh kedua adalah Thomas Hobbes. Tahun 1651, Thomas Hobbes mengeluarkan buku yang berjudul Leviathan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya adanya konstitusi, manusia hidup dalam keadaan state of nature, atau keadaan alamiah yang penuh konflik dan kekacauan. Maka dari itu, harus ada mekanisme untuk menjaga ketertiban agar tidak terjadi kekacauan. Konstitusi hadir sebagai kontrak antara rakyat dan pemerintah agar dapat mengurangi kekacauan dalam kehidupan bersama. Tokoh ketiga yaitu John Locke. Di tahun 1689, John Locke menulis Two Treatises of Government yang menjelaskan bahwa negara harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi untuk melindungi hak asasi manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Selain itu, ia juga memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan yang kemudian pemikiran John Locke ini menjadi dasar bagi konstitusi Amerika di tahun 1787 dan juga konstitusi modern yang ada saat ini. Keempat, ada Jean-Jacques Rousseau. Tahun 1762, ia menulis sebuah buku yang berjudul The Social Contract yang menjelaskan bahwa konstitusi yang dibuat harus mencerminkan kehendak kolektif rakyat dan rakyat harus berdaulat penuh atas hukum dan pemerintahan. Tokoh-tokoh ini berkontribusi besar dalam membentuk konsep konstitusionalisme modern seperti sekarang yang menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan pembagian kekuasaan. Tanggal 7 Agustus tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI telah selesai melaksanakan tugasnya dan dibubarkan. Kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal yang sama. Nah, PPKI inilah yang memiliki tugas untuk menyusun konstitusi kita. Indonesia memiliki konstitusi pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 ini sebagai konstitusi pertama kita loh. Awalnya konstitusi ini hanya memiliki 37 pasal yang mencakup pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan MPR, sistem pemerintahan presidensial, Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia sebagai negara kesatuan, diaturnya hak asasi manusia dan hak warga negara, dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat tetapi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949 dilaksanakan Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini memicu terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang RIS. Bentuk negara Indonesia juga ikut berubah menjadi negara serikat atau negara bagian. Sistem pemerintahannya pun beralih dari presidensial ke sistem parlementer. Akan tetapi, Undang-Undang RIS ini tidak bertahan lama, sahabat Beni.
Tanggal 19 Mei tahun 1950 terjadi perundingan antara pemerintah RIS dan perwakilan negara bagian yang menginginkan diubahnya Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan kembali sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam proklamasi kemerdekaan. Setelah perundingan disepakati, dibentuklah Panitia Persiapan Undang-Undang Dasar Sementara pada tanggal 20 Juli tahun 1950. Tanggal 15 Agustus tahun 1950, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 resmi menggantikan Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, sekaligus dikembalikannya Indonesia menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer dan multipartai. Konstitusi ini memperkenalkan sistem negara kesatuan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, di mana kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Di tanggal 10 November tahun 1956, Presiden Soekarno membentuk Konstituante Republik Indonesia, yaitu sebuah badan yang bertugas untuk menyusun konstitusi Indonesia yang permanen, karena konstitusi yang digunakan pada saat itu masih berlaku sementara, yaitu UUDS 1950. Tapi, konstituante yang sudah dibentuk masih tidak dapat menghasilkan keputusan untuk menyusun dasar negara yang baru dan permanen. Kemudian, konstituante dibubarkan pada tanggal 2 Juli tahun 1959. Di tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Selain itu, dengan dikeluarkannya dekrit ini, sistem pemerintahan di Indonesia juga berubah dari parlemen menjadi presidensial yang lebih terpusat pada kekuasaan presiden. Setelah sekian lama berlalu, Presiden Soekarno digantikan oleh Pak Harto. Pemerintahan Orde Baru berjalan selama 32 tahun. Tidak terjadi perubahan sama sekali dalam konstitusi Indonesia. Barulah setelah terjadi peristiwa reformasi pada tahun 1998 dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru, konstitusi Indonesia dilakukan amandemen. Amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Tujuan utama amandemen pertama adalah untuk membatasi kewenangan presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga wakil rakyat. Beberapa pasal yang diubah termasuk pasal 5, pasal 7, dan pasal 9. Amandemen kedua dilakukan tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen kedua memperkuat hak asasi manusia dan memperjelas pengaturan tentang wilayah negara dan pemerintahan daerah, termasuk penambahan bab mengenai hak asasi manusia yang mendalam. Amandemen ketiga tanggal 10 November tahun 2001. Amandemen ketiga berfokus pada penyempurnaan sistem ketatanegaraan, lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara serta ketentuan mengenai pemilihan umum. Amandemen keempat dilakukan tanggal 10 Agustus tahun 2002. Di amandemen keempat ini, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berfokus pada ketentuan lembaga negara, penghapusan permusyawaratan agung, serta penyempurnaan ketentuan tentang pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi. Seiring dengan perubahan yang terjadi pada konstitusi kita, Indonesia kini memiliki Mahkamah Konstitusi, yaitu suatu lembaga yang dibentuk untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi. Kalau kamu mau tahu lebih lengkapnya, tonton video ini ya. Konstitusi adalah fondasi yang sangat penting untuk dijadikan acuan pembuatan undang-undang, dasar hukum, penyelenggaraan pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat, supaya memastikan negara berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Perubahan dan penyesuaian yang dilakukan sepanjang sejarah menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, konstitusi kita juga mengatur tata urutan perundang-undangan nih sahabat Beni, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
di mana Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 menjadi aturan paling tinggi dalam perundang-undangan kita. Diikuti oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah atau PP, dan seterusnya. Artinya, segala aturan yang dibuat oleh pemerintah, mau itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, harus mengacu pada Undang-Undang 1945. Jadi nggak bisa asal buat peraturan gitu aja yang nggak ada di Undang-Undang 1945. Konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum sahabat Beni, tapi pondasi dari segala tatanan kehidupan bernegara. Kita nggak perlu hafal semua pasal yang ada di Undang-Undang 1945 kok, cukup memahami dan menghargainya. Kita bisa berperan aktif dalam memastikan bahwa negara ini dijalankan oleh pemerintah di jalur yang benar. Konstitusi, pendahuluan. Konstitusi merupakan elemen paling fundamental dalam sebuah negara. Tanpa konstitusi, negara tidak memiliki arah yang jelas dalam menjalankan pemerintahan, mengatur kekuasaan, serta menjamin hak-hak warga negaranya. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antar lembaga negara, serta mekanisme pelaksanaan kekuasaan. Dalam konteks negara, demokrasi konstitusi menjadi simbol kedaulatan rakyat karena seluruh kekuasaan negara bersumber dan dibatasi oleh konstitusi. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konstitusi sangat penting bagi setiap warga negara agar mampu berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Pengertian konstitusi. Secara etimologis, kata konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio yang berarti menetapkan, menyusun, atau membentuk. Konstitusi dimaknai sebagai aturan dasar yang menetapkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Secara terminologis, konstitusi dapat dipahami sebagai keseluruhan norma hukum dasar yang mengatur pembentukan negara, susunan pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pendapat para ahli. Yang pertama, Hermann Heller. Konstitusi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur organisasi negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, Karce W.R. Konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan aturan yang menetapkan dan mengatur pemerintahan negara. Yang ketiga, Sri Swemantri. Konstitusi adalah naskah tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dalam penyelenggaraan negara. Dalam berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh peraturan dan kesatuan negara. Konstitusi dalam arti luas dan sempit. Yang pertama, konstitusi dalam arti luas. Konstitusi mencakup undang-undang dasar, konvensi ketatanegaraan, kebiasaan politik yang hidup dipraktikkan secara terus-menerus. Yang kedua, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi hanya dimaknai sebagai undang-undang dasar yang tertulis dan disahkan secara resmi oleh negara. D. Fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan bernegara, antara lain yang pertama, sebagai hukum dasar negara, menjadi sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pembatas kekuasaan. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Sebagai pelindung hak asasi manusia, menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak hidup, pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berpendapat. Sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, mengatur mekanisme pekerja lembaga-lembaga negara. Yang kelima, sebagai alat pengendali kekuasaan, menjadi keseimbangan antara lembaga negara agar tidak terjadi pemustaan kekuasaan. E. Tujuan konstitusi.
Tujuan utama konstitusi adalah yang pertama, mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, menjamin keadilan dan kepastian hukum. Yang ketiga, melindungi hak-hak rakyat. Yang keempat, menegakkan demokrasi. Yang kelima, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.